Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Sabili Imam Mahdi dengan NIM 123501084 dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview 3 buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Hidayat. Mungkin kita langsung saja ke dalam buku yang pertama. Nah, kebetulan buku yang pertama ini dengan judul Studi Kawasan Dunia Islam itu sudah ada di rumah, jadi tidak ada di sini sekarang. Akan tetapi saya sudah meminjam buku teman saya untuk bisa mereviewnya dalam video kali ini. Mungkin langsung saja. Eh, Buku Studi Kawasan Dunia Islam itu adalah buku yang merupakan salah satu karya penting yang mencoba melihat dunia Islam melalui pendekatan multidisipliner. Buku ini tidak hanya berbicara mengenai sejarah, tetapi juga menelusuri aspek politik, sosial, budaya, hingga dinamika kontemporer dunia Islam secara luas. Pendekatannya yang lintas disiplin membuat buku ini sangat kaya. Pembaca tidak hanya disuguhkan dengan deretan fakta, tetapi juga diajak untuk memahami pola dan struktur yang membentuk realitas umat Islam saat ini. Salah satu buku yang menonjol dalam buku ini adalah bagaimana warisan kolonial mempengaruhi sistem politik di berbagai negara mayoritas Muslim. Selain itu, penulis juga mengangkat persoalan identitas Muslim minoritas di Barat sebagai bagian dari narasi dunia Islam global. Dengan begitu, pembaca dilatih untuk tidak hanya memandang dunia Islam dari perspektif kawasan Timur Tengah atau Asia saja, melainkan sebagai entitas global yang kompleks dan beragam. Bagi kalangan mahasiswa, buku ini memberikan kerangka analisis yang tajam dan relevan. Ia tidak hanya memperluas pengetahuan, tetapi juga melatih pembaca untuk memahami dinamika global umat Islam dengan sudut pandang yang lebih kritis dan kontekstual. Lalu buku yang kedua ialah Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Berbeda dengan buku yang pertama yang berskala global, buku ini lebih berfokus pada komunitas muslim minoritas khususnya di etnis Melayu yang tersebar di wilayah-wilayah Asia seperti Thailand, Singapura, Filipina serta Timor Leste. Yang membuat buku ini menarik adalah pendekatannya yang tidak hanya bersifat historis tetapi juga reflektif secara sosial. Penulis menyuguhkan bagaimana komunitas muslim minoritas ini menjalani kehidupan keagamaan mereka dalam situasi yang sering kali penuh tekanan, baik dari sisi politik maupun budaya. Misal, di Thailand umat Islam hidup dalam tekanan rezim nasionalisme Thailand, sementara di Singapura mereka hanya menavigasi identitas sebagai muslim dalam masyarakat modern yang sekuler dan multikultural. Penulis juga berhasil menunjukkan keterkaitan antara sejarah lokal komunitas ini dengan sejarah global umat Islam dengan menyoroti wilayah-wilayah yang sering dianggap pinggiran. Buku ini justru mengungkap bahwa dari pinggiran itulah muncul nilai-nilai penting yang berkontribusi terhadap pemahaman kita dan keberagaman dan ketahanan identitas Islam di Asia Tenggara. Lalu buku yang ketiga yakni Sejarah Tasawuf dan Tarekat. Masih sama, buku ini juga masih ditulis oleh Profesor Ahmad Hidayat. Buku ini menyajikan eksplorasi mendalam mengenai tasawuf sebagai salah satu dimensi penting dalam sejarah dan peradaban Islam. Tasawuf dalam buku ini tidak hanya dibahas sebagai jalan spiritual personal, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan bahkan politik dalam masyarakat Muslim. Pembahasan dimulai dari konsep-konsep dasar tasawuf seperti makomat atau tahapan spiritual dan ahwal, keadaan rohani, lalu diperluas ke tokoh-tokoh besar dalam tradisi kesufian seperti Hasan al-Basri, Ibrahim al-Adham, Rabi'ah al-Adawiyah, Junaid al-Baghdadi, dan lainnya. Penulis juga secara khusus mengangkat peran tasawuf dalam konteks Nusantara termasuk figur lokal seperti Hamzah Fansuri dan Syekh Yusuf al-Makassari yang berperan besar dalam menyebarkan Islam dan membentuk kesadaran spiritual masyarakat. Lebih dari itu, buku ini mengulas tarekat-tarekat besar yang memiliki akar sejarah panjang seperti Naksabandiyah, Qadiriyah, dan Syatariyah, serta kontribusinya dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Di bagian akhir, pembaca diajak menelusuri perkembangan
Nesufisme pada abad ke-20 termasuk tarekat Tijaniyah dan Idrisiyah beserta biografi singkat pendirinya dan praktik auratnya. Eh, Mungkin singkatnya dari ketiga buku tersebut yang saya review seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.